Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang grafik fungsi eksponensial. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana mensketsa grafik suatu fungsi eksponensial ya. Baik, sebelumnya kita pelajari dulu tentang materi ini ya. Yang pertama, pengertian fungsi eksponensial. Sebenarnya di video sebelumnya saya sudah sempat bahas ini tentang pengertian fungsi eksponensial ya, tapi tidak apa-apa, saya ulang kembali. Fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memetakan setiap x elemen real atau bilangan real ya ke fx sama dengan a pangkat x ya, dengan a-nya besar dari 0 dan a-nya tidak boleh 1 ya. A-nya tidak boleh 1. Nah, bentuk umum fungsi eksponensial. Jadi bentuk umum fungsi eksponensial itu seperti ini. Y sama dengan fx sama dengan k a pangkat x. Atau bisa juga dituliskan dengan pemetaan seperti ini. F ya, x menuju k a pangkat x. Di mana x-nya ini adalah variabel bebas ya. X-nya ini adalah variabel bebas dengan daerah asal atau domain di mana X itu lebih besar dari min tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Jadi X itu seperti ini domainnya ya. Nah, kemudian untuk A-nya, untuk A ini adalah bilangan pokok atau basis dengan syarat tadi A-nya itu tidak boleh sama dengan 1 dan A-nya itu harus besar dari 0. Sama dengan pengertian yang tadi ya. Nah, kemudian Y-nya ini adalah variabel tidak bebas ya. Jadi Y-nya ini adalah variabel tidak bebas. Jadi ingat, kadang soal itu dituliskan fx sama dengan bla bla bla. Jadi kalian harus tahu bahwa fx itu sebenarnya sama dengan Y ya. Baik fx maupun gx itu sama-sama Y sebenarnya. Nah, untuk k-nya, terakhir untuk k-nya ini adalah koefisien ya. Koefisien dari basis ini ya. Lanjut ya, yang ketiga, sekarang kita sketsa grafiknya ya. Belajar mensketsa grafik dengan memperhatikan pernyataan berikut ya. Yang pertama, grafik fx sama dengan ka pangkat x dengan gx sama dengan k seper a pangkat x itu simetris terhadap sumbu x ya. Saya sudah siapkan gambarnya seperti ini ya. Jadi untuk grafik fungsi fx sama dengan k a pangkat x itu grafiknya seperti ini ya. Kemudian untuk y sama dengan fx sama dengan k seper a pangkat x itu grafiknya seperti ini ya. Nah, sekarang perhatikan. Katanya untuk grafik fx sama dengan ka pangkat x dan gx sama dengan k seper a pangkat x itu simetris terhadap sumbu x. Iya, dia simetris terhadap sumbu x yang ini ya, sumbu x yang ini. Kemudian bagian B, grafik fx dan gx itu memotong sumbu y di titik 0, k ya. Jadi perhatikan, jadi fx dan gx ini, jadi fx dan ini gx ya. Jadi fx dan gx ini memotong sumbu y. Jadi dia memotong sumbu y di titik k. Jadi ini adalah titik k. Ya. Jadi titik k. Jadi berapapun angka yang ada di sini yang mendampingi eksponen ini, maka k-nya ini adalah titik potong. Titik potong antara grafik fungsi dengan sumbu y. Jadi di sini. Makanya dituliskan dengan 0, k ketika x-nya 0, y-nya k. Jadi x-nya 0, ini x-nya 0 ya, sumbu ini garisnya x-nya 0, y-nya k. Jadi titiknya di sini, titik potongnya antara grafik satu grafik dengan sumbu y seperti itu. Kemudian sumbu x merupakan asimtot
yaitu garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Nah, jadi asimtot itu adalah garis yang didekati grafik fungsi. Jadi misalnya ya, ini Y sama dengan KA pangkat X. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, asimtotnya mana? Asimtotnya itu ya X. Karena jadi grafik ini dia akan menghampiri X tapi tidak sampai memotong. Nah, jadi dia akan mendekati sumbu X tapi tidak sampai memotong. Begitupun untuk yang GX ini. Jadi GX sama dengan K seper A pangkat X itu kan grafiknya seperti ini. Jadi asimtotnya juga X, di mana grafik ini mendekati sumbu X tapi tidak sampai memotong. Jadi tidak sampai berpotongan di sini. Jadi seperti itu untuk asimtot, ya. Nah, hal lain terkait dengan asimtot ini, ya. Jadi kalau misalnya ada fungsi seperti ini, ya, misalnya seperti ini fungsinya, fx sama dengan ka pangkat x, misalnya tambah 5. Nah, tambah 5 ini, konstanta ini berarti ini adalah asimtotnya, di mana y-nya sama dengan 5. Nah, jadi kalau misalnya soal seperti ini, jadi dia mendekati sumbu Y-nya sama dengan 5. Jadi kalau misalnya di sini 5, maka grafiknya itu mendekati 5. Baik, sekarang kita bahas bagian D. Grafik fungsi fx sama dengan KA pangkat x merupakan fungsi monoton naik, karena untuk setiap x1 lebih kecil dari x2, maka fx1 juga lebih kecil dari fx2. Artinya begini, jika kita ganti nilai x itu semakin besar nilai x, maka semakin besar pula fx-nya atau y-nya. Jadi kalau kita lihat grafiknya yang ini, yang ini ya grafiknya. Jadi semakin besar x-nya kita berikan, maka y-nya juga semakin besar. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya x-nya di 0, y-nya segini, ya. Kemudian x-nya kita tambah misalnya lebih besar ya, misalnya 2, maka y-nya akan lebih di atas lagi dari ini tadi. Jadi semakin besar x-nya, semakin besar juga y-nya, itu maksudnya. Nah, kemudian grafik fungsi gx sama dengan k seper a pangkat x merupakan fungsi monoton turun, karena setiap x1 lebih kecil dari x2, maka gx1 lebih besar dari x2. Jadi maksudnya di sini justru terbalik. Jadi semakin besar x-nya kita berikan, maka y-nya semakin turun, ya, y-nya semakin sedikit. Nah, dia menghampiri nanti di garis asimtot. Nah, seperti itu untuk menggambar grafik fungsi eksponensial, ya. Kemudian yang keempat ya, untuk menggambar grafik fungsi eksponensial, ketika kita ingin menggambar, maka ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, buatlah titik bantu berupa nilai-nilai x dan y, yaitu dengan memilih beberapa nilai x sehingga nilai y mudah ditentukan. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil permisalan x-nya misalnya -1 atau 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya, sehingga y-nya nanti berapa, seperti itu. Kemudian gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Jadi kita pasangkan di bidang koordinatnya nanti, ya. Kemudian yang terakhir, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Jadi kita gambar kurvanya nanti setelah memberikan titik-titik itu. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan 2 contoh ya. Yang pertama, gambarkan grafik fungsi fx untuk 2 pangkat x kurang 1 pada satu bidang koordinat. Nah, kita perhatikan tadi, untuk menggambar grafik fungsi eksponensial ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai x dan y. Jadi kita akan memilih nilai x. Jadi kita buatkan titik bantu dengan menentukan x-nya, misalnya -1, 0, 1, 2, atau 3. Sebenarnya untuk x ini tergantung dari adik-adik semua ya, mau berapa, cuman kita ambil angka yang membuat kita bisa mudah mengetahui atau menggambar grafik ini. Nah, pada umumnya kita biasanya ambil -1, 0, 1, 2, 3, kisaran itulah ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan setiap nilai x ini ke dalam fungsi ini.
ke dalam fungsi ini. Jadi X-nya diganti. Jadi misalnya kalau X-nya diganti min 1. Jadi kalau misalnya X1 ya, jadi fungsinya kan seperti ini. Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X kurang 1. Ketika X-nya diganti dengan min 1, berarti untuk X-nya min 1, berarti nanti hasilnya seperti apa? Berarti 2 pangkat min 1 dikurang 1, karena X-nya ini diganti ya. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat min 1 kurang 1 min 2 ya. Nah, 2 pangkat min 2 itu berarti 1 per 2 pangkat 2 kan? Jadi silahkan lihat di video sebelumnya ya, untuk pangkat min supaya positif ke bawah ya. Jadinya 1 per 2 pangkat 2, 4. Jadi 1/4. Makanya hasilnya di sini 1 per 4. Nah, seperti itu. Kita ganti lagi untuk X-nya sama dengan 0 ya. Untuk X-nya kita ganti 0. Berarti 2 pangkat 0 kurang 1. Nah, X-nya diganti lagi. Diganti dengan 0. Nah, 2 pangkat 0 kurang 1. 0 kurang 1 min 1. Berarti 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 artinya 1 per 2. Maka di sini 1/2. Seperti itu. Kita ganti lagi X-nya dengan 1. X-nya dengan 1 berarti di sini 1 ya. 2 pangkat 1 kurang 1 0. 1 kurang 1 0. Jadi 2 pangkat 0. Nah, jadi 2 pangkat 0. Nanti 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Sama kayak sifat yang kemarin ya, kalau tidak salah sifat terakhir. Jadi apapun, jika kita pangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, jadi di sini hasilnya 1. Begitupun selanjutnya 2 dan 3. Jadi kalau X-nya ini kita ganti dengan 2, jadi 2 pangkat 2 kurang 1, 2 kurang 1, 1. Jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 ya 2. Nah, setelah kita peroleh nilai Y ya, X dan Y-nya ini, kemudian kita gambar titik-titik tersebut pada bidang koordinat ya. Jadi untuk X-nya min 1, Y-nya 1/4. Kalau min 1 kira-kira di sini ya. Min 1 itu kira-kira di sini. Min 1, Y-nya itu 1/4. Di sini Y-nya 1/4. Nah, di sini titiknya. Kemudian, untuk X-nya 0. Untuk X-nya 0, Y-nya 1/2. X-nya 0, Y-nya 1/2. Nah, di sini 1/2. Kemudian, untuk X-nya 1, Y-nya 1. Untuk X-nya 1, Y-nya 1. Berarti ketemunya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk X-nya 2, Y-nya juga 2. Untuk X-nya 2, Y-nya 2. Jadi kira-kira ketemunya di sini. Nah, kemudian untuk X-nya 3, Y-nya 4. Untuk X-nya 3, ketemunya Y-nya 4 di sini kira-kira. Nah, maka ketika kita sudah tahu titik-titiknya ini, jadi setelah kita tahu titik-titiknya ini ya. Kemudian yang bagian C, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Jadi kita hubungkan kurva ini. Nah, seperti ini. Kita buat garisnya. Nah, seperti ini. Jadi gambar grafiknya selesai. Nah, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan min 1/2 pangkat x kurang 2 tambah 3 pada satu bidang koordinat. Nah, seperti tadi solusinya kita buat tabel x dan y, di mana untuk nilai x ini kita yang tentukan sendiri. Terserah ya, kalau saya mengambil nilai min 1 sampai 3 ya. Nah, kemudian setiap nilai x ini yang di sini kita ganti nilai x-nya sehingga nanti kita akan dapatkan y. Nah, misalnya untuk x-nya kita ganti dengan min 1, berarti tinggal kita substitusikan saja. Berarti y-nya sama dengan fx sama dengan min 1/2 pangkat, nah x-nya kita ganti dengan min 1, berarti min 1 kurang 2, terus tambah dengan 3. Nah, hasilnya min 1/2 pangkat min 1 kurang 2 min 3 tambah 3, kemudian
min kemarin atau video sebelumnya saya sudah sampaikan atau ajarkan bahwa untuk membuat pangkat negatif menjadi positif untuk pecahan ya, kita tinggal ubah pecahan yang ada dalam sini. Jadi 2-nya di atas atau pembilang penyebutnya 1. Jadi kita balik saja. Sekarang tinggal positif 3 di atas ya. Kemudian tambah 3. 2 bagi 1 itu 2 ya. Jadinya min 2 bagi 1 2, 2 pangkat 3 berarti 8 ya. 2 kali 2 kali 2, 8. Kemudian tambah 3. Min 8 tambah 3 berarti min 5. Berarti di sini min 5. Ya. Nah, selanjutnya untuk x-nya sama dengan 0. Berarti y atau fx ya, y sama dengan min 1/2 pangkat 0 kurang 2 kemudian tambah 3. Berarti min 1/2 pangkat min 2 tambah 3. Berarti min 2/1 artinya 2 ya. 2/1 pangkat 2. Sekarang kita balik 2/1 tambah 3 berarti min 4 tambah 3 berarti min 1. Berarti di sininya min 1. Nah, kemudian kita ganti semua nilai yang ada di sini jadi 1, 2, 3 kita ganti x-nya ya. Sehingga hasilnya nanti di sini adalah 1. Saya sudah dapat ya. Kemudian 2, kemudian di sini 2,5 ya. Nah, setelah kalian dapatkan ini, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan titik-titiknya ya. Kalau x-nya min 1, y-nya min 5. Berarti x-nya ini adalah sumbu x ya. X-nya min 1, y-nya min 5. Berarti di sini. Kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini. Kemudian untuk x-nya 0, y-nya min 1. Untuk x-nya 0, y-nya min 1 berarti di sini. Kemudian untuk x-nya 1, y-nya 1. Sini ya, x-nya 1, y-nya 1. Kemudian untuk x-nya 2, y-nya 2. 2 dengan 2. Kemudian untuk x-nya 3, y-nya 2,5. Jadi 3 dengan 2,5 kira-kira di sini. Nah, sekarang poin yang ketiga tadi itu kita tinggal menghubungkan ya, menghubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus ya. Jadi kita gambar kurang lebih seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti inilah. Kemudian dari gambarnya ini ketahuan bahwa asimptotnya itu adalah 3. Jadi dia mendekati y-nya di garis 3. Oke, itu ya. Nah, sebenarnya sudah cukup sebenarnya untuk mendapatkan gambarnya seperti ini ya. Kan tetapi kita perlu tahu bahwa asimptotnya kenapa bisa 3. Nah, asimptotnya bisa langsung dilihat di sini saja ya. Jadi kalau di sini 3 berarti asimptotnya itu 3. Artinya kurva ini mendekati y-nya di 3. Sementara untuk soal yang sebelumnya ya, di sini kenapa mendekati 0 itu karena di soal ini 2 pangkat x kurang 1 anggaplah dia tambah 0 ya, karena di sini tidak ada ya. Berarti di sininya kurvanya mendekati 0 seperti itu. Nah, kemudian selain itu kita juga perlu tahu titik potong antara kurva dengan garis y ini, sumbu y ini kenapa di 1/2. Nah, tadi sudah dijelaskan di sini ya. Jadi itu berdasarkan k-nya. Jadi berdasarkan k-nya karena di sini memotong sumbu y di titik 0, k, artinya y-nya sama dengan k. Nah, kenapa 1/2? Kenapa 1/2? Karena seperti ini. Sebenarnya untuk soal 2x yang ini ya, fx sama dengan 2 pangkat x kurang 1 itu sebenarnya sama dengan 2 pangkat x per 2 pangkat 1 ya kan. Ini materi sebelumnya ya.
sifat-sifat eksponen. Nah kemudian ini kan sama sebenarnya dengan 1/2 kali 2 pangkat X. 2 pangkat 1 kan 2 ya. Jadi 1/2 kali 2 pangkat X. Jadi ini adalah K-nya. Jadi ini adalah K-nya. Sama seperti yang di sini tadi. Jadi K. Jadi KA pangkat X. Jadi 1/2 kali 2 pangkat X. Jadi K-nya adalah 1/2. Artinya dia memotong di Y sama dengan 1/2 seperti ini. Untuk yang nomor 2 tadi kenapa -1 ya? Kenapa -1 K-nya memotong di sini karena untuk fx sama dengan -1/2 pangkat X dikurang 2 tambah 3. Ini kan sama dengan -1/2 pangkat X per 1/2 pangkat 2, kan seperti itu. Nah, tambah 3 artinya sama dengan ini kalau di pangkat 2 kan 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, artinya 1/2 pangkat X per ini jadinya 1/4 ya, karena 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, kemudian tambah 3. Nah kalau bentuknya seperti ini cukup 4-nya ke atas saja, jadinya nanti -4 kali 1/2 pangkat X kemudian tambah 3 seperti ini. Nah sekarang kenapa K-nya -1? -1 itu diperoleh dari sini, -4 tambah dengan 3. Jadi karena -4 tambah 3 itu sama dengan -1, sehingga K-nya itu -1, atau kurva itu memotong di sumbu Y, yaitu di titik Y-nya -1, seperti itu. Baik, itu saja video pada materi kali ini. Nantikan video-video selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.